Lanjut, sudah. Siap. Baiklah, pertanyaanku tuh simple. Coba kau jelaskan kepada penduduk TikTok ini, ya. Aku udah masuk ke room Mikana, masuk ke roomnya teman-teman Samuel. Ada sekarang itu yang disebut dengan oneness. Tahu kau kan? Nah, mereka menyatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Nah, menurutmu, kalau oneness itu menggunakan dalil aku dan Bapa satu, maka itu maksudnya adalah Bapa itu sendiri adalah Yesus. Coba kau jelaskan dulu Tritunggal itu yang sesungguhnya menurut parameter kekristenan yang sesungguhnya, yang sebetul-betulnya, yang diakui Bapak-Bapak gereja, yang diakui di gereja manapun, itu macam mana? Coba dulu kau jelaskan dulu kepada penduduk seluruh alam ini. Nah, hampir 1000 loh viewer kau loh. Tengoklah. Coba jelaskan. Lobe-lobe yang perlu. Oke, kawan-kawan, ya aku akan coba menjelaskan kepada orang-orang ya apa yang perlu dijelaskan, yaitu tentang konsep Tritunggal. Kenapa? Tritunggal ini sudah final, kawan-kawan. Sebenarnya Tritunggal ini sudah banyak yang menggugat ini, tapi nggak ada yang berhasil. Nah, tentu saja akan ada ajaran Sabellianisme di akhir-akhir zaman ini, tetapi bukan mereka yang ada di YouTube ini, bukan ya kawan-kawan ya. Beberapa ajaran sudah menggugat, berusaha untuk mematahkan konsep Tritunggal itu sejak dulu, yaitu kita mengenal ajaran Arius yang dikenal dengan Arianisme, tetapi muncul sebentar, tidak lama sakratul maut. Artinya memang Tritunggal itu terlalu kokoh untuk digugat. Tidak akan bisa, karena Tritunggal itu adalah penjelasan tentang Allah yang Esa. Nah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itulah ketritunggalan Allah. Nah, permasalahannya adalah ada orang-orang Kristen di Israel, yaitu orang-orang Yahudi Mesianik. Mereka percaya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tapi nggak mau menyebut Tritunggal. Apakah itu sesat? Ya, menurutku tidak sesat. Artinya mereka percaya bahwa selain roh yang ada di dalam Allah, di dalam itu juga ada Mesias yang mereka nanti-nanti itu bagi sebagian Yahudi telah mempercayai, yaitu ya orang Yahudi yang sudah beragama Kristen. Memang masih lebih banyak yang tidak mempercayai. Ya, tentu saja ada proses di dalam keimanan ini. Nah, saudara-saudara, sejak dahulu Allah itu sudah Tritunggal. Nah, yaitu Allah yang di dalamnya ada roh dan Allah yang di dalamnya ada firman. Nah, kita mengetahui bahwa Allah sendiri berfirman di dalam Yesaya, di dalam Kejadian 6 ayat 3. Di dalam Kejadian 6 ayat 3, Allah sendiri dengan tegas mengatakan, Rohku tidak akan selama-lamanya ada lagi pada manusia. Artinya Allah sendiri menegaskan bahwa dia punya roh. Itulah yang kita sebut dengan Roh Kudus. Nah, pada masa penciptaan dunia ini, Musa juga menuliskan di dalam Kejadian 1 ayat 2 bahwa ketika langit dan bumi diciptakan dan gelap gulita masih menutupi samudra raya, maka roh Allah, yaitu Roh Kudus, memelihara ciptaan ini. Jadi sejak dulu Roh Kudus itu sudah ada. Nah, bagaimana dengan firman? Memang terjadi kesimpang siuran di dalam tafsir kitab para nabi, yaitu orang yang kebingungan. Sebentar ya. Ya, aku balas dulu, ada WA kawan-kawannya. Ada WA. Nah, memang dulu di dalam tafsir kitab para nabi itu, orang hanya percaya bahwa di dalam Allah itu hanya ada roh. Mereka tidak percaya di dalam Allah itu ada firman. Jadi Dwitunggal, kalau kita merujuk kepada Tritunggal, orang-orang terdahulu hanya percaya Dwitunggal, yaitu Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan di dalam Allah ini ada roh. Itulah yang disebut dengan Roh Kudus. Nah, di dalam 1 Korintus 2 ayat 11 contohnya, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam Allah selain rohnya? Nah, artinya memang sejak dulu keberadaan Roh Kudus ini sudah dipercayai oleh para nabi, bahwa
Roh Kudus ini ada di dalam Allah. Jadi sudah ada dua atau Dwitunggal. Nah, sekarang bagaimana dengan firman yang ada di dalam Allah ini? Firman yang ada di dalam Allah ini memang lebih familiar di kalangan orang-orang Kristen mula-mula, firman yang ada di dalam Allah. Tetapi sebelum ada orang Kristen, orang Yahudi juga sudah percaya bahwa ada Mesias di dalam Allah ini. Nah, Mesias yang ada di dalam Allah ini, itulah yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi, bahkan sampai saat ini. Artinya memang ketiga item ini memang sudah ada, yaitu ada Allah yang mereka sebut dengan Hashem, dan di dalam Hashem ini ada roh yang mereka sebut dengan Ruah Elohim atau Ruah HaKodesh. Nah, dan di dalam Allah ini ada Mesias yang memang mereka nanti-nantikan untuk datang ke dunia. Nah, hubungan antara Mesias dengan Hashem dengan Ruah Elohim ini memang sangat erat, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Itulah Tritunggal yang diyakini oleh orang-orang Yahudi sejak orang Israel bereksodus dari Mesir sampai ke tanah perjanjian ke Israel yang sekarang ini. Artinya mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah itu, Yahweh yang mereka sembah itu, yang mereka sebut dengan Hashem, dan di dalam Hashem ini ada roh yang mereka sebut dengan Ruah Elohim, dan di dalam Hashem ini ada yang mereka sebut dengan Mesaya atau Mesias. Nah, ketiga oknum ini adalah Tritunggal. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani atau ke dalam iman Kristen mula-mula yang ada di Yunani, maka orang-orang Kristen mula-mula Yunani akan merumuskan Allah yang Esa ini dengan sebutan Bapa yang mereka sebut dengan Allah, dan Firman yang menjadi manusia yang mereka sebut dengan Anak, dan Roh yang dimiliki Allah. Itulah yang mereka sebut dengan Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus sebelum naik ke surga di dalam Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus berkata, "Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, jadi begitu. Tritunggal itu tidak usah kita sebutkan, tidak apa-apa. Tetapi item yang ada di dalam Tritunggal itu tidak boleh hilang dari peribadahan kita. Artinya, boleh kita beribadah, tidak usah keluar dari mulut kita ini kata-kata Tritunggal. Tetapi kita harus mengakui bahwa eksistensi Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini harus ada. Bapa kita ada di surga, Putra yang disebut Mesias, dialah yang menyatakan Bapa ini ke dunia, dan Roh Allah yaitu Roh Kudus, dialah yang menyertai dan memelihara dunia ini sejak dahulu kala sampai saat ini. Dan Mesias yang ada di dalam Allah ini yang disebut dengan Anak oleh orang Kristen mula-mula telah ada di dunia pada tahun Masehi selama 33 tahun 6 bulan. Dan setelah itu dia kembali ke surga dan akan datang untuk kedua kalinya. Yang datang itu adalah Mesias, bukan Yahweh. Nah, itulah makna Tritunggal di dalam iman kekristenan. Boleh kita tidak menyebutkan Tritunggal, tetapi kita tidak boleh menghilangkan ketiga pribadi Allah, ketiga penyertaan Allah, yaitu Bapa Yahweh yang ada di surga, Rohnya yaitu Roh Kudus yang ada di dunia, dan Mesias atau Firman yang ada di dalamnya yang sudah datang ke dunia. Mungkin itu yang bisa kujelaskan tentang Tritunggal. Silakan Umi. Silakan. Ya, apa yang diceritakan anak Bata atau Rudi itu adalah doktrin kekristenan, ya. Teman-teman sudah tahu lah semua. Saya juga sudah lama berdiskusi dengan teman-teman Kristen pun menjawab jawaban yang kurang lebih hampir begitu ya kalau dari mayoritas. Cuma karena munculnya warning sekarang ini, dimana juga Rudi harus paham ketika kita bicara di publik, ketika bicara di hadapan banyak orang, maka kita akan direaksi orang. Reaksinya itu bisa pernyataan, bisa juga pertanyaan. Nah, kalau aku kan termasuk yang bertanya nih, karena memang room ini adalah roomnya Rudi, di mana dia mau untuk ditanya. Tadi Rudi ini sudah menjelaskan ya bahwa dia adalah Tritunggal ya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham ada perbedaan di kalangan kekristenan itu tentang siapa Yesus. Nah, ilmu ini disebut dengan kristologi. Baik, mungkin lanjut pertanyaan. Dari tadi Rudi menjelaskan bahwa di dalam diri Allah Bapa itu ada roh. Betul ya? Ya. Bukankah Bapa itu sendiri adalah roh, Rud? Ya, baik. Allah itu adalah roh.
Nah, ketika Allah yang adalah roh ini ada di dunia, itulah yang kami sebut dengan Roh Kudus. Nah, ketika Allah yang adalah roh ini ada di surga, Izin, biar lebih jelas. Jadi Ya. Allah yang ada, Allah Bapa di dunia itu Roh Kudus namanya. ya, bukan Allah Bapa. Allah kami itu adalah roh. Mm-mm. Allah itu adalah roh. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah roh. Hmm. Nah, di dalam Allah yang adalah roh ini Ada roh. ada Mesias dan ada Roh Kudus. Nah, berarti Ada Roh Kudus. Allah Bapa yang roh, ada Roh Kudus lagi. Iya. Roh Apa Kudus bedanya yaitu Roh Kudus Allah. dengan Allah Bapa? Oke, baik. Allah yang adalah roh ini sangat besar, melampaui segala ruang, dan tidak mungkin berada di bumi karena bumi itu bulat di genggamannya. Itu yang dikatakan di kitab suci. Jadi Allah yang adalah roh ini tidak bisa ada di dunia, tidak bisa karena kebesarannya, sehingga keberadaannya di dunia yaitu rohnya yang kudus. Itulah roh yang ada di dunia. Nah, gitu Bu. Yang ada di dalam diri manusia yang adalah orang-orang Kristen itu roh siapa, Ruth? Roh Kudus atau roh Bapa? Ya, itu roh manusia. Roh manusia, napas manusia, roh manusia, bukan roh Allah. Bukan roh Allah. Bukan. Lalu Roh Kudus juga ada di dalam diri manusia gitu. Ya, tergantung manusianya itu pantas enggak dipenuhi Roh Kudus itu. Kalau manusianya suci, maka Roh Kudus akan ada di dalamnya. Tapi kalau manusianya panas-panas, hangat-hangat kuku seperti saya, tidak mungkin ada Roh Kudus di dalam saya, kan tidak mungkin. Karena saya bukan orang yang kudus. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang kudus, maka Roh Kudus akan bisa hinggap kepadanya. Dan suatu saat juga Roh Kudus ini akan keluar ketika dia sudah mulai tercemar lagi gitu. Roh Kudus ini roh Bapa sendiri atau roh yang keluar dari Bapa? Roh yang keluar dari Bapa disebut dengan roh Bapa. Berarti Roh Kudus adalah Bapa. Roh Kudus adalah roh Bapa. Roh Bapa. Sebab Bapa adalah roh yang sangat besar, yang maha besar, yang tidak bisa berada di dunia.